A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabatku, sahabat Arafah Media dimanapun Anda berada, terima kasih kepada saudari Avicenna yang telah mengajukan pertanyaan tentang masalah sahur. Bolehkah sahur ketika azan subuh berkumandang? Berarti ketika azan subuh berkumandang. Ketika Bilal atau muazzin di masjid mengumandangkan azan Allahu Akbar, seseorang bangun kemudian sahur. Apakah boleh itu dilaksanakan? Sebenarnya waktu sahur itu sebagaimana yang dilakukan para sahabat di zaman Nabi Muhammad SAW, apabila mereka mendengar azan Bilal, maka disitulah waktu kalian bersahur. Namun apabila kalian mendengar azan Ummi Maktum, janganlah kalian makan dan minum lagi. Stop makan dan minum. Nah, di sini kita lain. Kita sudah membuat hukum sendiri. Kita mendengar di radio, kalau udah mendengar suara bel, tet, langsung diam, 1000 bahasa, nggak makan dan nggak minum lagi. Nah, ini banyak pertanyaan seperti begini. Apakah ketika kita mendengar sirine itu adalah imsak? Oh tidak. Imsak yang kita dengar suara bel panjangnya luar biasa di radio itu bukan menyatakan kita nggak boleh makan dan minum lagi. Boleh, silakan makan dan minum. Kalau bisa kita ibaratkan suara sirine di radio itu seperti lampu kuning. Jadi bersiap-siap 10 menit lagi azan subuh, yang mana azan subuh adalah batas akhir sahur. Batas akhir sahur tidak boleh makan dan minum kembali. Nah, tadi pertanyaannya adalah apakah ketika azan subuh kita boleh sahur? Nah, ulama-ulama kita mengambil satu dalil dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, mengambil satu dalil dalam Al-Qur'anul Karim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Itu intinya. Kalau misalnya belum terbit fajar shadiq, azan subuh sudah berkumandang, fajar shadiq belum terbit, maka meskipun azan lagi berkumandang, silakan makan minum. Karena intinya itu fajar. Bukan fajar dalam kamus bahasa Indonesia. Kalau fajar dalam kamus bahasa Indonesia itu matahari terbit. Bukan matahari. Fajar dengan matahari itu berbeda. Fajar shadiq itu bisa dilihat di artikel-artikel. Kalau fajar shadiq itu sebelah timur itu bercahaya. Ya, sebelah timur itu bercahaya. Menandakan kalau cikal bakal matahari akan terbit, itu bercahaya di sebelah timur. Namun karena bangunan kita tinggi sehingga tidak bisa melihat ke arah timur, ke arah barat bagaimana kondisinya. Ya, kita lihatlah bagaimana keadaan langit, memutih ke tidak, ya. Karena beda itu. Kalau mau fajar, mau menjelang subuh itu dia berbeda sekali langit di malam hari dan di malam hari dengan langit ketika azan subuh itu berkumandang. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Intinya fajar shadiq itu. Fajar shadiq terbit, tak boleh makan minum meskipun azan subuh berkumandang. Atau meskipun setelah azan subuh. La ilaha illallah. Ini setelah azan subuh dilihatnya fajar shadiqnya belum terbit. Silakan makan. Silakan minum karena intinya fajar shadiq. Dalam Al-Qur'an itu minal fajri, fajar shadiq. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Fajar shadiq. Bukan ketika kita mendengar suara sirine, tidak. Silakan. Namun kalau misalnya, biasanya kalau kita lihat dan kita saksikan bagi mereka yang selalu sholat subuh di masjid,
Ya, fajar sodik itu memang pas sekali ketika azan subuh, disitulah fajar sodik terbit. Ketika azan subuh, disitulah fajar sodik terbit. Karena sekarang waktu sholat kita sudah disusun secara sistematis, sudah disusun secara hisab, dan sudah real, kemudian sudah akurat. Jadi ketika berkumandang azan subuh di masjid, berarti fajar sodik telah terbit. Fajar sodik telah terbit. Nah, ketika fajar sodik telah terbit, azan subuh berkumandang, stop makan dan minum. Allahu Akbar, stop makan dan minum. Kalau ada makanan di mulut, muntahkan. Kalau misalnya ada air minum, ya, kalau sudah di dalam mulut kemudian belum ditelan, mendengar suara azan Allahu Akbar, langsung dibuang. Nah, jadi ketika kita mendengar Allahu Akbar, ketika azan subuh, stop makan dan minum, bukan mendengar suara sirine. Memang ada juga faidah dari sirine itu supaya kita bersiap-siap, karena 10 menit lagi azan subuh akan berkumandang. 10 menit lagi fajar sodik itu akan terbit. Jadi kesimpulannya adalah dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya batas akhir sahur itu adalah fajar, ketika terbitnya fajar sodik, yaitu ketika berkumandang azan subuh. Namun apabila misalnya kita lihat kok sudah azan ya, kita lihatlah bagaimana keadaan langit, ya. Kita lihat bagaimana keadaan langit, fajar sodiknya sudah terbit atau belum, tapi kok masih azan subuh ini. Nah, intinya itu adalah fajar sodik, bukan azannya. Fajar sodik itu inti utamanya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah. Inti utamanya adalah fajar sodik. Kalau azan subuhnya berkumandang, fajar sodiknya belum terbit, ya masih tetap bisa makan dan minum, silahkan. Nah, silahkan. Ini bagi mereka yang mungkin tinggal di hutan, yang tinggal jauh dari masjid, bisa menggunakan metode ini, yaitu fajar sodik. Bagaimana situasi keadaan fajar sodik nanti dilihat di YouTube, di media-media ini, bagaimana suasana keadaan fajar sodik itu, lihatlah nanti di berbagai macam media sosial. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Ukhti Afisina terhadap pertanyaannya. Mudah-mudahan ini berguna. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.